Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Semoga Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan kita selalu rahmat dan kasih sayangnya, memberikan semua apa yang kita impikan dan yang kita cita-citakan, dan semoga Allah memudahkan semua urusan kita, mengangkat semua masalah kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya yang tertinggi. Amin. Ikhwah, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tadabbur kita. Insyaallah kita hari ini akan menyelami kandungan dari surat Quraisy, surat yang ke-106, 4 ayat, termasuk kategori surat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Dan ini surat yang sangat pendek, tapi insya Allah kalau kita renungkan maknanya akan ada banyak pelajaran yang kita dapatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Demi li'ilafi Quraisy, demi kebiasaannya kaum Quraisy. Quraisy ini nggak pakai al ya, karena ini sudah menjelaskan atau menunjukkan kepada suku tertentu, hingga tidak perlu ditambahkan al, karena udah ma'rifah lah ini ya, udah tertentu, jadi nggak perlu al lagi. Jadi nggak perlu kita membacanya kemudian seperti al-fil, al-mazah, al-asr. Ini cukup surat Quraisy gitu ya, karena memang di dalamnya juga nggak ada alnya, li'ilafi Quraisy gitu. Nggak ada, bukan li'ilafil Quraisy ya. Jadi kita mengatakan surat ini adalah surat Quraisy, bukan al-Quraisy. Demi kebiasaannya orang-orang Quraisy. Siapakah Quraisy ini? Ini adalah kakek buyutnya Rasulullah SAW, seorang yang nama aslinya adalah Fihr. Nama aslinya adalah Fihr. Bergelar kemudian dijuluki dengan nama Quraisy, hingga setiap mereka yang bernasab kepada Fihr ini atau Quraisy ini, maka dia digolongkan dalam suku Quraisy. Semua keturunan dari Fihr ini kemudian digolongkan menjadi bagian dari kaum Quraisy atau bangsa Quraisy. Sangat jauh sebetulnya dari Rasulullah SAW, hingga ada begitu banyak memang orang Quraisy ini. Seperti kita ketahui bersama, Rasulullah SAW bernama Muhammad, bapaknya bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr. Lagu Fihr ya, ada beberapa tingkatan itu, banyak ya. Nah, Fihr inilah yang digelari dengan Quraisy. Ada banyak bani kemudian di dalam Quraisy ini. Ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Syam, Bani Umayyah. Semua bani-bani tadi digolongkan ke dalam kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini ada begitu banyak kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Ada sangat banyak kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy ini. Yang pertama, memang mereka yang jelas adalah keturunan dari seorang nabi yang mulia, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, turunlah kemudian kepada Adnan, hingga turunlah kemudian keturunannya termasuk dari suku Quraisy ini. Jadi mereka mewarisi
darahnya para nabi dan rasul, hingga mempunyai kemuliaan yang begitu luar biasa. Kaum Quraisy juga memiliki kemuliaan karena mereka tinggal di tanah haram, di Makkah Al-Mukarramah, di tanah yang disucikan, yang dimuliakan oleh bangsa Arab waktu itu sampai hari ini gitu ya, yang dimuliakan oleh begitu banyak bangsa. Kaum Quraisy juga mempunyai keistimewaan, kemuliaan karena mereka lah yang menjamu tamu-tamu Allah, para hujjaj. Ja'atum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Mereka lah orang yang menjamu, melayani para tamu-tamu Allah, para duyufullah yang berhaji ke Makkah Mukarramah, yang berhaji ke Ka'bah. Mereka mendapat kemuliaan itu. Kaum Quraisy ini juga kemudian mendapat kemuliaan yang begitu luar biasa dengan diutusnya seorang nabi dan rasul terakhir dari kalangan mereka. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling terpilih, manusia yang paling Allah cintai adalah dari kalangan mereka. Maka kelebihan apa lagi yang lebih hebat daripada itu? Mau bangsa mana yang bangga dengan klannya, dengan keturunannya, nggak akan bisa melebihi kehebatan dari bangsa Quraisy ini. Karena Nabi dan Rasul terakhir, manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling hebat di atas muka bumi ini, yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, ada dari kalangan mereka. Kelebihan apa lagi yang lebih hebat daripada itu? Tidak ada. Maka tentunya kaum Quraisy ini adalah tentu saja kaum yang termulia di atas muka bumi ini, bukan yang lainnya ya. Walaupun masing-masing yang punya klaim lah ya. Yahudi menganggap mereka adalah nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, katanya orang Yahudi, kami adalah anak-anak Allah dan yang paling Allah cintai. Itu juga bangsa Arya, Jerman, mereka merasa adalah bangsa yang paling unggul, hingga mereka kemudian ingin menyingkir bangsa lain saat Perang Dunia Kedua. Dengan Perang Dunia Kedua yang mereka letuskan itu, atau bangsa Persia segala macam, itu tetap Allah sudah menyatakan dan Allah sudah memperlihatkan begitu jelas tanda kemuliaan bangsa Quraisy dengan diutusnya Nabi dan Rasul terakhir dari kalangan orang-orang Quraisy. Begitu juga Al-Quran, ikhwah. Al-Quran kitab kita, kitab suci kita, kitab yang begitu sangat kita agungkan, yang begitu sangat kita cintai, yang selalu kita baca, kita tadabburi, kita pelajari maknanya sampai kita mengamalkan dan kita memperjuangkan kitab yang mulia ini untuk selalu tegak di atas muka bumi Allah, agar selalu kitab Allah ini ada di dalam hati-hati setiap kaum muslimin, setiap orang. Ini juga Allah turunkan dengan dialek yang paling utamanya adalah dialeknya Quraisy. Hingga Utsman bin Affan ketika mengumpulkan Al-Quran, ketika beliau mengumpulkan Al-Quran di masanya Utsman bin Affan, kemudian mushaf itu dinamakan dengan mushaf Utsmani. Utsman bin Affan mengutamakan dialek Quraisy. Karena dengan dialek Quraisy inilah, dengan tata cara orang Quraisy bertutur kata, berbahasa, inilah Al-Quran turun. Karena ini dialek yang paling murni, yang paling indah dialek Quraisy ini. Hingga Rasulullah SAW juga mengumpulkan orang-orang Quraisy ini dengan mengatakan al-aimmah Quraisy. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aimmatu min Quraisy. Para imam, para khalifah, para pemimpin kaum muslimin itu harus dari kalangan Quraisy. Ini yang menunjukkan begitu unggulnya mereka di atas bangsa-bangsa lainnya. Memang setiap bangsa, setiap suku punya kelebihan masing-masing, punya karakter yang menonjol masing-masing. Nah, Quraisy ini, karakter menonjol yang ada pada diri mereka adalah mereka memang Allah lahirkan untuk menjadi pemimpin.
memang Allah jadikan mereka untuk menjadi pemimpin seluruh umat manusia sebetulnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tadi pemimpin itu al-immah min Quraisy atau kama qala Nabi. Para pemimpin itu dari kalangan Quraisy. Hingga kita lihat kan dari masanya Rasulullah SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian masanya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu semua adalah dari orang-orang Quraisy. Bani Umayyah dari Quraisy, Bani Abbasiyah juga dari Quraisy. Tidak terlepas darah kepemimpinan itu dari kalangan orang-orang Quraisy. Hingga ketika kepemimpinan dipegang mereka, insya Allah akan terjadi keadilan, akan terjadi kebaikan, karena memang mereka lah yang Allah lahirkan untuk menjadi pemimpin manusia. Nah, kita bisa kita lihat tadi ya di masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, begitu makmurnya, begitu sejahteranya, begitu indahnya, karena dipegang orang Quraisy. Ini bukan apa-apa tadi ya, ini bukan kemudian menunjukkan kemuliaan mereka di sisi Allah, tidak ya. Karena memang katanya Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 kan sudah jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah mereka yang paling bertakwa. Maka siapa yang paling bertakwa, maka itu juga yang paling mulia di sisi Allah. Yang katanya Rasulullah SAW kan la fadla a'jamiyin ala arabi, la fadla arabi ala a'jami. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang Ajam, illa bittaqwa, aku jadi dengan ketakwaannya. Ini masalah kemuliaan, masalah ketakwaan, masalah kemuliaan memang dikaitkan dengan ketakwaan. Kedekatan seseorang dengan Allah memang dikaitkan dengan ketakwaan. Tidak ada jaminan memang satu suku bangsa itu adalah mereka yang paling bertakwa, mereka yang paling menyambungkan. Tidak ada jaminan memang. Nah, tapi memang Allah mengisyaratkan bahwa untuk masalah kepemimpinan itu orang Quraisy. Kepemimpinan memang orang Quraisy ya. Nah, masalah kemuliaan mereka di sisi Allah tergantung takwanya lagi. Tidak mesti kemudian mereka mulia di sisi Allah. Kalau mereka memimpin dengan adil, mereka memimpin dengan mengikuti syariat yang Allah turunkan, maka mereka mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah. Makanya kemudian salah satu kemuliaan orang Quraisy juga tadi, seperti surat yang kita baca ini, ada satu surat dalam Al-Quran yang khusus membicarakan tentang Quraisy ini, benar-benar tentang apa yang biasa dilakukan orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy, demi apa kebiasaan orang-orang Quraisy. Ini berarti ada sesuatu ya, pasti sudah pernah kita bicarakan ya. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu pasti ada hal yang penting di situ. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Maka dari kebiasaan orang Quraisy ini ada hal yang harus kita perhatikan. Ada hal yang harus kita cermati, yang harus kita pelajari. Ini adalah kebiasaan yang turun-temurun, kebiasaan yang umum dilakukan orang Quraisy. Kebiasaan apakah itu? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas, ke Syam dan ke Yaman. Hingga mau musim dingin mau musim panas nggak ada masalah buat mereka. Mereka tetap bisa melakukan perjalanan, tidak tergantung dengan musim. Kalau sebagian kita kemudian misalnya ketika musim dingin kita cuma bisa di rumah, atau musim panas kita malas keluar rumah misalnya. Ini enggak, orang Quraisy ini mau musim dingin musim panas mereka tetap bisa melakukan perjalanan. Makanya adalah nikmat yang begitu besar buat mereka. Ini ikhwah, insyaallah muqaddimah atau pembuka dari surat Quraisy ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya pembahasan tentang surat Quraisy. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.